beli perusahaan modal dengkul. Itu pun pakai dengkulnya bank. LBO ini dipandang jadi alat kapitalis untuk mengeksploitasi pekerja. Karena pemilik baru biasanya... Elon Musk ini memang benar-benar gila sih. Begitu dia resmi mengakuisisi Twitter, dia bikin huru-hara besar. Semua jajaran direksi dia pecat. Dan yang lebih gila lagi, lebih dari setengah dari total seluruh karyawan Twitter sampai engineer-engineernya dia pecat dan dia paksa mengundurkan diri. Gara-gara huru-hara ini, banyak pengguna Twitter yang jadi migrasi ke platform-platform kompetitor. Dari sudut pandang bisnis, sebenarnya aksi Elon Musk ini sih sah dan normal-normal aja ya. Apalagi dia akuisisi Twitter itu kan pakai skema LBO, jadi makin kelihatan normal. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Elon Musk harus se-ekstrim itu? Dan untuk kalian yang kerja di perusahaan yang baru kena efek negatif LBO, mending pilih mana? Resign atau bertahan? Yuk kita langsung praktek untuk mendiskusikan ini di Dekondomit. LBO atau leverage buyout ini sebenarnya sudah pernah kita singgung sedikit ya guys di video pertama kita yang ini. Jadi sederhananya LBO itu membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan dengan sebagian besar pembiayaannya memanfaatkan leverage atau utang. Nah, seberapa besar leverage atau utangnya? Ya karena namanya juga sebagian besar ya tentu di atas 50%. Angka persisnya tergantung case by case sih. Ada yang 30% sampai 50% modal dan sisanya utang. Ada juga yang lebih ekstrim di mana ekuitas atau modal calon pembeli cuma 20% sampai 30% dan sisanya utang. Bisa juga sih mungkin ekuitasnya juga di bawah itu. Enak ya. Nah, karena porsi utang yang besar banget, LBO ini juga sering dapat julukan yang agak ngeledek gitu ya, yaitu beli perusahaan modal dengkul. Itu pun pakai dengkulnya bank. Dan yang lebih membagongkan lagi, supaya bank mau ngasih utangan kan butuh jaminan atau kolateral ya. Nah, jaminannya ini apakah aset dari calon pembeli? Misalnya kita nih mau beli LBO, apakah aset kita yang jadi jaminan? Bukan, Pak. Kadang-kadang kolateralnya itu ya justru aset-aset perusahaan yang mau kita beli itu. Nah loh, udah lebih jelas ya kenapa disebut modal dengkul. Itu pun dengkulnya bank. Tapi orang kismin kayak kita ini jangan berharap deh untuk bisa melakukan LBO ini. Karena sebenarnya ya nggak dengkul-dengkul amat sih modalnya. Bank kan nggak mau bangkrut kan kalau kreditnya macet. Nah, karena itu diperlukan track record bisnis yang panjang untuk meyakinkan bank bahwa kita bisa mengelola perusahaan yang mau dibeli itu jadi lebih menguntungkan. Itulah kenapa biasanya perusahaan yang dibeli dengan skema LBO ini perusahaan yang merugi atau hampir bangkrut. Tapi nilai aset-asetnya bagus. Dari sinilah orang-orang yang pro LBO punya argumentasi untuk mendukung praktik-praktik LBO ini. Karena daripada perusahaannya bangkrut terus karyawannya kena PHK dan jadi pengangguran semua, kan mending disehatkan oleh pemilik dan manajemen baru melalui LBO kan. Nah, tapi buat orang-orang yang kontra, LBO ini dipandang jadi alat kapitalis untuk mengeksploitasi pekerja. Karena pemilik baru biasanya akan melakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan performa dan profitabilitas perusahaan. Buat karyawan, beban kerja jadi naik, tapi sebaliknya kesejahteraan justru malah menurun. Nah, tapi ini biasanya ya guys, mungkin juga ada yang nggak begitu. Skema akuisisi Twitter juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya guys. Jadi di sini kita nggak akan terlalu detail. Intinya, Elon Musk beli Twitter itu pakai skema LBO. Jadi wajar kalau Elon Musk langsung melakukan perombakan besar-besaran duit di Twitter. Jajaran manajemennya langsung diganti semua. Wajar aja, karena mungkin Elon Musk punya visi yang berbeda dengan para direksi itu. Gaji atau kompensasi jajaran direksi di AS itu gede banget guys, sampai jutaan dolar per tahun. Kalau beda frekuensi ya ngapain dipertahankan kan? Toh mereka juga gak bakal jatuh kismin juga kalau dipecat. Yang bisa dibilang ekstrim itu langkah Elon Musk memecat dan memaksa sekitar 5.000 atau lebih dari setengah dari total karyawan Twitter untuk mengundurkan diri. Cara-caranya pun terbilang ekstrim. Ada yang tiba-tiba gak bisa ngakses sistem internal perusahaan, terus pas lihat email, ternyata udah dipecat. Ada yang udah masuk ke kantor, malah disuruh pulang. Nah, pas lihat email,
Ternyata udah dipecat juga. Ini belum termasuk cerita drama mantan CEO Parag Agrawal yang sampai digelandang keluar oleh security dari markas besar Twitter. Kok ekstrim kali ini Babang Elon ini ya? Ada apa ini sebenarnya? Nah, selidik punya selidik, selain si Elon ini memang punya track record suka bikin ulah yang kontroversial, ternyata salah satu orang terkaya di dunia ini juga punya tekanan yang besar banget dalam saga akuisisi Twitter. Tekanan pertama, tentu dari bank. Jelas dong, Elon kan belinya pakai skema LBO. Udah harus segera bayar cicilan utang doi ke bank. Makanya doi langsung sunat semua biaya-biaya atau kos-kos yang bisa disunat, termasuk biaya gaji pegawai. Tekanan lainnya yang juga bikin pusing kepala Elon Musk adalah situasi dan timing doi akuisisi Twitter itu sebenarnya nggak ideal banget. Banyak analis yang bilang harga beli Twitter senilai 44 miliar US dollar atau sekitar 54,2 US dollar per lembar saham itu kemahalan banget. Karena harga wajarnya itu diperkirakan cuma di kisaran 30-an US dollar per lembar saham. Jauh banget kan selisihnya dari 30 ke 50-an. Elon Musk sendiri mengakui loh kalau langkahnya mengakuisisi Twitter ini bisa saja berujung kepada kebangkrutan. Secara timing, akuisisi Twitter ini juga nggak ideal banget guys, karena dilakukan di saat tren suku bunga naik. Jadi karena sebagian besar dibiayai dengan utang, maka skema LBO ini sensitif banget terhadap suku bunga. Biasanya orang melakukan LBO itu pas periode uang murah atau periode suku bunga rendah. Misalnya, pas awal-awal pandemi kemarin, The Fed itu nurunin suku bunga gila-gilaan sampai mendekati 0%. Nah, sekarang ini pas Elon Musk akhirnya resmi akuisisi Twitter, The Fed sudah mulai tapering off atau naikin suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kebayangkan gimana posisinya Elon Musk harus bayar cicilan yang jauh lebih mahal. Parahnya lagi, periode suku bunga tinggi ini diperkirakan bakal bertahan sampai beberapa tahun ke depan. Gimana guys? Menurut kalian kira-kira bakal berhasil atau malah bakal bangkrut nih kira-kira si Elon Musk ini di Twitter? Tapi poin aku bikin video ini tuh sebenarnya bukan soal kepusingan Elon Musk ya guys. Doi mah udah kaya raya. Bangkrut di Twitter juga gak bakal jatuh kismin doi. Poin aku tuh justru dari perspektif pekerjanya. Kira-kira kalau kalian ada di posisi jadi karyawannya Twitter, bakal pilih resign atau bertahan guys. Pilih resign dengan konsekuensi harus effort lagi untuk cari pekerjaan baru yang belum tentu dapat dalam waktu singkat. Atau pilih bertahan dengan konsekuensi budaya kerja dan beban kerja baru yang belum tentu nyaman. Karena terus terang aku pernah ada dalam posisi itu sih teman-teman. Dulu waktu awal-awal merantau di Jakarta dan dapat pekerjaan pertama, setelah kerja sekitar 1-2 tahun, perusahaan tempat kerjaku itu diakuisisi sama seorang pengusaha top di Republik ini. Kejadiannya ya mirip-mirip sama cerita Twitter tadi itu, meskipun ya nggak se-ekstrim itu ya. Nggak sampai ada huru-hara yang penuh drama seperti Elon Musk tadi. Tapi intinya beban kerja karyawan bertambah. Di saat yang sama, kesejahteraan justru menurun. Secara nominal gaji memang nggak sampai turun sih atau disunat. Tapi ya jadinya nggak naik-naik aja. Sebagai perbandingan, sebelum akuisisi, gaji di perusahaan itu bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di sektornya. Tapi tahun demi tahun mulai kesalip standar gajinya dibanding perusahaan-perusahaan kompetitor. Alhasil ya banyak karyawan yang akhirnya memilih untuk resign. Aku sendiri akhirnya resign, cuma alasanku waktu itu bukan soal gaji sih. Tapi karena memang sudah waktunya resign. Karena sejak awal masuk aku memang sudah ada target ya, cuma sekian tahun lah kerja di situ. Intinya video ini nih bukan mau menghakimi bahwa LBO itu buruk atau jahat atau bagaimana. Karena segala sesuatu kan pasti juga ada pro and cons-nya ya. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Termasuk LBO, pasti ada sisi manfaatnya, ada juga sisi gelapnya. Di video ini aku cuma sekedar pengen sharing aja bahwa dalam hidup kita kadang dihadapkan dalam posisi sulit dan harus membuat keputusan-keputusan yang tidak mudah. Nah, kembali ke laptop. Kalau kalian ada di posisi karyawan Twitter nih guys, atau buat kalian yang di tempat kerjanya baru kedatangan owner baru yang datang mengakuisisi dengan skema LBO. Nah, kira-kira pilih resign atau bertahan?
Kalau pilih resign alasannya kenapa, dan kalau pilih bertahan juga alasannya apa. Nah, kayaknya bakal asik nih baca sharing-sharing kalian di kolom komentar. Oke, sebelum menutup video ini, terima kasih banget buat yang sudah subscribe, like, share, and komen-komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan tema-tema yang semoga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di Taekwondo.